Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai, jumpa lagi bersama saya Papi Nepino di channel Inspirasi Semua Tentang Bonsai. Ya, seperti yang saya katakan barusan ya, bahwa di channel saya ini juga mengulas intinya segala hal tentang bonsai teman-teman. Jadi untuk bonsai sendiri kan berarti untuk memahami ilmu tentang perbonsaian kita harus memahami dua elemen ilmu sekaligus ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah ilmu seni dalam berbonsai, dan yang kedua adalah ilmu botani teman-teman. Jadi ilmu yang mempelajari segala hal tentang tumbuhan. Nah, jadi pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana saya membuat pupuk organik teman-teman. Dan ini saya akan membuat pupuk organik cair atau POC ya, menggunakan urin kelinci. Karena urin kelinci itu kandungannya sangat besar ya, apalagi pada unsur N-nya atau nitrogen. Sedangkan nitrogen sendiri itu sangat berfungsi dalam pembentukan bagian vegetatif pada tanaman teman-teman. Jadi seperti akar, batang, daun, dan juga membantu fotosintesis dengan membentuk klorofil atau zat hijau daun teman-teman. Jadi nitrogen ini sangat dibutuhkan oleh bahan bonsai kita ketika sedang masa vegetatif ya, atau masa pertumbuhan, yaitu misalkan kita ingin membesarkan batang atau menyuburkan akar dan sebagainya teman-teman. Nah, jadi berikut ini adalah langkah-langkahnya ya. Jadi yang pertama tentu kita harus memiliki urin kelinci dulu ya. Jadi ini urin kelinci alhamdulillah dikasih teman saya ya yang memiliki kandang kelinci. Jadi saya kemarin minta, dan ini sudah ditaruh di botol air mineral 1,5 liter teman-teman. Jadi yang pertama kita harus punya ini dulu. Sebenarnya nggak harus urin kelinci teman-teman, cuma yang kandungannya yang paling besar N-nya kan, nitrogennya kan di urin kelinci dibandingkan pupuk kandang yang lain teman-teman, seperti pupuk kandang kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran kerbau, itu yang paling bagus urin kelinci, dan itu sudah sudah diuji lab ya. Oke, kembali lagi. Jadi ini adalah sudah dikemas dalam botol mineral dan jangan sampai penuh ya. Jadi ada sedikit ruang, jadi kita isi nggak sampai penuh, gunanya untuk menampung cairan yang lain ya, yaitu E4 dan cairan glukosa nanti. Kemudian kita juga harus memiliki ini teman-teman, ini adalah gula merah yang sudah saya cairkan. Jadi untuk gula merah sendiri adalah berfungsi sebagai membangunkan bakteri pada cairan E4 ya. Saya menggunakan E4 kayak gini, E4 yang warna kuning teman-teman. Jadi untuk tanaman. Oke, dan ini cukup murah harganya. Jadi segini cuma 20.000 ya. Oke. Dan ketiga yang paling penting ya E4 ini sendiri ya. Jadi guna glukosa tadi kan untuk membangunkan E4. Jadi memang E4 ini adalah isinya bakteri teman-teman, bakteri Lactobacillus, tapi dalam keadaan dormant atau tertidur. Jadi kalau kita ingin mengaktifkannya itu butuh yang namanya zat-zat glukosa seperti ini, seperti gula merah dan zat-zat glukosa yang lain ya, seperti buah-buahan, nasi itu juga bisa sebenarnya teman-teman. Tapi saya mau pakai yang simpel saja, gula merah. Dan kalau untuk E4 sendiri kita bisa gunakan Yakult ya, Yakult itu juga bisa. Jadi Yakult itu kan juga memiliki bakteri Lactobacillus ya. Jadi kenapa harus difermentasi teman-teman? Difermentasi dulu untuk pupuk ini
Tentu di dalam pupuk organik seperti ini ada zat-zat yang memang menguntungkan bagi tumbuhan, tetapi juga ada zat-zat yang bahkan bisa merugikan pada tumbuhan kita teman-teman, yaitu pada bakteri-bakteri jahat dan patogen-patogen lainnya ya. Jadi gunanya untuk kita proses ke fermentasi itu agar bakteri jahat dan patogen-patogen itu hilang teman-teman. Jadi tanaman akan lebih mudah menyerap nutrisi pada pupuk kandang seperti ini. Oke, langsung saja kita campurkan ya. Jadi cukup sangat mudah teman-teman. Oke, langkah pertama adalah ini pupuk urin kelinci ini ya, kita sisakan ruang ya untuk nanti kan ditambah ini juga, dan juga yang lebih penting adalah untuk ruang gas teman-teman. Jadi kalau untuk proses fermentasi itu berhasil, pasti akan mengeluarkan gas teman-teman. Oke, jadi langsung kita campurkan saja. Jadi ini langsung dicampurkan dengan zat glukosa ya, seperti ini. Baunya sangat seger teman-teman. Kemudian kita campurkan juga bakteri E4 ya. Bentar, ini agak susah untuk melepaskannya. Bakteri E4 nya untuk satu botol ini hanya cukup segini aja ya, setutup E4 botol E4 itu. Nah, kita langsung campurkan saja. Oke. Kemudian kita tutup dan sesekali kita goyang-goyangkan ya, agar menjadi homogen. Cukup simple, sederhana, tapi khasiatnya luar biasa teman-teman. Oke, kemudian kita benar-benar tutup dengan rapat ya. Ini biasanya kemudian kita kita simpan di tempat yang teduh, terhindar dari sinar matahari, agar proses fermentasinya berjalan dengan lancar teman-teman. Dan indikasi kalau fermentasinya berjalan dengan lancar itu biasanya akan mengeluarkan gas, seperti yang katakan tadi ya. Jadi ruang kosong ini akan terisi oleh gas teman-teman. Jadi sesekali kita harus membuka tutupnya ini agar gasnya keluar ya. Jadi kalau kita tidak buka, nanti takutnya meledak teman-teman, karena akan terpenuhi oleh gas itu sendiri. Oke, dan indikasi kalau ini siap untuk digunakan itu biasanya nanti urinnya ini akan menjadi sedikit jernih ya Kak. Ini kan teman-teman bisa lihat kalau ini masih gelap teman-teman, warnanya masih gelap dan baunya sangat menyengat. Nanti biasanya setelah 1 minggu teman-teman, ini baru siap untuk digunakan. Jadi nanti warnanya sudah memudar ya, bening dan tidak terlalu menyengat. Masih bau tapi tidak terlalu menyengat biasanya. Oke, kita kocok lagi. Sip. Baru kita simpan teman-teman. Jadi langsung kita simpan di tempat yang teduh. Jadi untuk nanti kalau sudah 1 minggu atau sudah siap untuk digunakan, akan saya videokan lagi. Dan ini pada penutupnya saya tambahi dengan plastik ya, agar lebih erat, jadi tidak ada udara yang masuk teman-teman, karena kalau ada udara yang masuk itu juga menghambat proses fermentasi. Sip.